Halo kawan Detik Ensiklopedia, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang seru banget nih, apalagi kalau bukan sepak bola. Yap, kita akan ngobrolin fakta-fakta menarik menjelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini pasti seru banget kawan Detik Ensiklopedia. Bayangin, Timnas Garuda akan menghadapi tim kuat dari Timur Tengah. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa siapin dulu cemilan favorit kalian, biar makin seru nontonnya. Oke, siap-siap ya, karena kita akan langsung masuk ke fakta-fakta menarik seputar pertandingan ini. Dari sejarah pertemuan kedua tim, sampai kabar terbaru dari kedua kubu, semua akan kita bahas tuntas di video kali ini. So, stay tuned. Nah, kawan Detik Ensiklopedia, pertandingan nanti bakal jadi pertemuan kedua antara Timnas Indonesia dan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 loh. Pertandingan ini sangat dinantikan oleh para penggemar sepak bola di seluruh Indonesia. Semua mata akan tertuju pada stadion yang akan menjadi saksi bisu dari perjuangan keras kedua tim. Masih ingat nggak, waktu itu di pertemuan pertama, kedua tim harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1. Pertandingan tersebut penuh dengan drama dan ketegangan, di mana kedua tim saling berusaha untuk mencetak gol kemenangan. Setiap serangan dan pertahanan yang dilakukan oleh kedua tim membuat para penonton di stadion dan di rumah tidak bisa duduk tenang. Seru banget kan pertandingan waktu itu. Setiap momen di lapangan penuh dengan aksi yang memukau, dari dribble yang menakjubkan hingga penyelamatan gemilang oleh kiper. Para pemain menunjukkan keterampilan dan determinasi yang luar biasa, membuat pertandingan tersebut menjadi salah satu yang paling diingat oleh para penggemar. Saling serang dan jual beli serangan, sampai akhirnya skor imbang menutup laga. Kedua tim menunjukkan semangat juang yang tinggi, tidak ada yang mau mengalah. Setiap serangan balasan dari kedua tim membuat suasana semakin panas dan penuh dengan ketegangan. Para pemain memberikan segalanya di lapangan, dan hasil imbang tersebut menunjukkan betapa seimbangnya kekuatan kedua tim. Nah, di pertandingan nanti, tensinya pasti bakal lebih panas lagi. Kawan Detik Ensiklopedia, dengan kedua tim yang sudah saling mengenal gaya permainan masing-masing, pertandingan ini diprediksi akan lebih seru dan menegangkan. Setiap pemain pasti akan memberikan yang terbaik untuk membawa timnya meraih kemenangan. Apalagi, kali ini Timnas Indonesia akan bermain di kandang sendiri. Bermain di hadapan ribuan pendukung setia tentu akan memberikan energi tambahan bagi para pemain. Stadion yang penuh dengan warna merah putih dan sorak-sorai supporter akan menjadi pemandangan yang luar biasa. Dukungan penuh dari supporter Indonesia di stadion pastinya bakal jadi penyemangat buat para pemain Garuda untuk meraih kemenangan. Suara gemuruh dari tribun penonton yang meneriakkan yel-yel penyemangat akan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal di lapangan. Bayangin, gemuruh suara supporter yang meneriakkan yel-yel penyemangat pasti bikin semangat juang pemain timnas makin membara. Setiap teriakan dan dukungan dari supporter akan memberikan dorongan moral yang besar bagi para pemain untuk terus berjuang hingga peluit akhir dibunyikan. Semoga aja dukungan dari supporter bisa membawa timnas meraih poin penuh di kandang sendiri. Kemenangan di kandang sendiri akan menjadi hadiah yang manis bagi para supporter yang telah memberikan dukungan tanpa henti. Tapi, kawan Detik Ensiklopedia, Arab Saudi juga bukan lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Mereka memiliki pemain-pemain berkualitas yang mampu memberikan ancaman serius di setiap lini. Tim ini dikenal dengan permainan yang disiplin dan taktik yang matang. Mereka datang ke Indonesia dengan status sebagai tim unggulan. Dengan pengalaman dan prestasi yang mereka miliki, Arab Saudi pasti akan memberikan perlawanan yang sengit. Setiap pemain harus siap menghadapi tekanan dan tantangan yang akan diberikan oleh tim lawan. Timnas Garuda harus ekstra waspada dan nggak boleh lengah sedikit pun. Setiap kesalahan kecil bisa berakibat fatal dan dimanfaatkan oleh lawan. Oleh karena itu, fokus dan konsentrasi penuh sangat diperlukan sepanjang pertandingan. Perlu strategi jitu dan permainan yang solid untuk bisa membongkar pertahanan Arab Saudi dan mencetak gol. Pelatih dan pemain harus bekerja sama dengan baik untuk menemukan celah di pertahanan lawan dan memanfaatkannya dengan maksimal. Tapi, gue yakin, pelatih Shin Tae-yong pasti udah menyiapkan strategi khusus untuk meredam permainan Arab Saudi. Dengan pengalaman dan keahliannya,
pelatih Shin Tae-yong akan memberikan instruksi yang tepat untuk menghadapi tantangan ini. Kita doakan aja yang terbaik buat timnas Indonesia. Dukungan dan doa dari seluruh rakyat Indonesia akan menjadi kekuatan tambahan bagi para pemain di lapangan. Semoga di pertandingan nanti, para pemain bisa tampil maksimal, ngasih yang terbaik, dan bawa pulang kemenangan buat Indonesia. Setiap pemain pasti akan berjuang keras untuk memberikan yang terbaik bagi negara tercinta. Semangat terus buat Timnas Garuda. Mari kita dukung dan berikan semangat kepada para pahlawan di lapangan hijau. Bersama-sama, kita bisa meraih kemenangan dan membuat Indonesia bangga. Kawan Detik Ensiklopedia, Timnas Arab Saudi baru aja menyelesaikan pertandingan melawan Australia loh. Pertandingan ini berlangsung sangat seru dan penuh dengan aksi-aksi menegangkan yang membuat para penonton di stadion dan di rumah terpaku pada layar. Mereka harus puas berbagi poin setelah bermain imbang dengan skor 2-2. Kedua tim menunjukkan performa yang luar biasa, dengan serangan dan pertahanan yang sama-sama kuat. Gol-gol yang tercipta pun sangat spektakuler dan menunjukkan kualitas pemain dari kedua tim. Pertandingan melawan Australia itu jadi pemanasan yang bagus buat Arab Saudi sebelum menghadapi timnas Indonesia. Mereka bisa mengukur kekuatan dan kelemahan mereka, serta memperbaiki strategi yang akan digunakan di pertandingan berikutnya. Mereka jadi punya gambaran tentang atmosfer pertandingan di Asia. Ini penting karena setiap wilayah punya gaya permainan dan atmosfer yang berbeda, dan Arab Saudi bisa menyesuaikan diri dengan lebih baik. Meskipun bermain imbang, Arab Saudi tetap tim yang patut diwaspadai. Mereka memiliki pemain-pemain dengan skill individu yang tinggi dan pengalaman internasional yang luas. Mereka punya pemain-pemain berkualitas yang bisa membahayakan gawang timnas Indonesia. Pemain seperti Salim Al-Dawsari dan Fahad Al-Muwallad dikenal dengan kecepatan dan ketajaman mereka di depan gawang. Apalagi di klasemen sementara, Arab Saudi menempati posisi yang lebih baik dari Indonesia. Ini menunjukkan konsistensi dan performa mereka yang stabil sepanjang turnamen. Jadi, bisa dibilang, mereka datang ke Indonesia dengan kepercayaan diri yang tinggi. Mereka yakin bisa meraih hasil positif di pertandingan nanti. Tapi, kawan Detik Ensiklopedia, jangan kecil hati dulu. Timnas Indonesia juga punya peluang besar untuk memberikan perlawanan yang sengit. Permainan sepak bola itu nggak bisa diprediksi. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi hasil akhir, mulai dari kondisi cuaca, kebugaran pemain, hingga keputusan wasit. Bola itu bundar, dan segala sesuatu bisa terjadi di lapangan. Tim yang lebih siap dan lebih beruntung pada hari itu, yang akan keluar sebagai pemenang. Siapa yang lebih siap, siapa yang lebih beruntung, dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Semangat dan kerja keras di lapangan akan sangat menentukan hasil akhir. Kita doakan aja, semoga timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan yang sengit dan meraih hasil terbaik di pertandingan nanti. Dukungan dari para fans juga akan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal. Kabar gembira buat para supporter timnas Indonesia. Gelandang andalan kita, Ifar Jenner, dipastikan bisa diturunkan dalam laga melawan Arab Saudi ini. Seperti yang kita tahu, Ifar Jenner harus absen di pertandingan sebelumnya, karena akumulasi kartu kuning. Kehadirannya di lini tengah tentu sangat dibutuhkan untuk mengatur ritme permainan timnas. Dengan kembalinya Ifar Jenner, pelatih Shin Tae-yong punya lebih banyak pilihan strategi. Kemampuannya dalam merebut bola dan membangun serangan akan sangat membantu timnas dalam membongkar pertahanan Arab Saudi. Nggak cuma itu, Ifar Jenner juga punya visi bermain yang bagus. Ia bisa memberikan umpan-umpan kunci yang bisa dikonversi menjadi gol oleh para penyerang timnas. Kembalinya Ifar Jenner tentu jadi tambahan amunisi yang sangat berarti bagi timnas Indonesia. Semoga saja, ia bisa tampil maksimal dan memberikan kontribusi besar bagi kemenangan timnas. Kawan Detik Ensiklopedia, ada kabar kurang baik nih dari timnas Indonesia. Dalam pertandingan yang sangat dinantikan melawan Jepang, kita harus menerima kenyataan pahit. Bek andalan kita, Kevin Dix, mengalami cedera saat membela timnas melawan Jepang. Cedera ini terjadi pada babak kedua, ketika Kevin mencoba menghentikan serangan cepat dari pemain Jepang. Cedera Kevin Dix ini tentu jadi pukulan telak buat timnas Indonesia. Pelatih dan pemain lainnya tampak sangat terpukul dengan kejadian ini, mengingat pentingnya peran Kevin di tim. Seperti yang kita tahu, Kevin Dix merupakan salah satu pemain kunci di lini belakang timnas. Dia selalu tampil konsisten dan menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus lawan.
Kehadirannya di lini belakang sangat dibutuhkan untuk meredam serangan-serangan Arab Saudi. Tanpa Kevin, lini pertahanan kita akan kehilangan salah satu pilar utamanya. Kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu miliknya selalu jadi andalan timnas. Dia seringkali berhasil menghentikan serangan lawan dengan intersepsi yang tepat dan tackle yang bersih. Hingga saat ini, tim dokter timnas masih terus memantau kondisi Kevin Dix. Mereka melakukan berbagai tes dan pemeriksaan untuk memastikan seberapa parah cederanya. Semoga saja cederanya tidak terlalu parah dan ia bisa segera pulih untuk membela timnas di pertandingan selanjutnya. Proses pemulihan ini tentu membutuhkan waktu dan kesabaran. Namun, jika Kevin Dix harus absen, pelatih Shin Tae-yong harus segera mencari solusi untuk menambal lubang di lini belakang timnas. Ini adalah tantangan besar bagi pelatih untuk menemukan pengganti yang sepadan. Ada beberapa nama yang bisa jadi opsi, seperti mention pemain. Pemain-pemain ini harus siap untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Kevin dan memberikan performa terbaik mereka. Meskipun begitu, kita tetap berharap Kevin Dix bisa segera pulih dan kembali memperkuat timnas Indonesia. Dukungan dari para fans tentu sangat berarti bagi Kevin dalam masa pemulihannya. Semangat terus Kevin Dix, kami selalu mendoakan kesembuhanmu. Kami yakin kamu akan kembali lebih kuat dan siap untuk membawa timnas Indonesia meraih kemenangan. Nah, kawan detik ensiklopedia, itu tadi beberapa fakta menarik menjelang laga timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan nanti pasti bakal berlangsung seru dan menegangkan. Buat kalian yang mau nonton langsung di stadion, jangan lupa untuk tetap jaga ketertiban dan sportivitas ya. Dan buat yang nonton dari rumah, tetap dukung timnas Indonesia dengan cara yang positif. Jangan lupa juga untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel Detik Ensiklopedia untuk mendapatkan informasi menarik lainnya seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video selanjutnya.